pengendalian PMK di Provinsi Sumatera Barat. Vaksinasi yang dibebankan masih kepada target populasi pada sapi perah, sapi potong, dan kerbau, yaitu lebih kurang 508.000, sehingga target vaksinasi kita di Sumbar itu lebih kurang 1 juta dosis. Jadi ada 96 sampel yang mewakili kita diperiksa oleh BPOM. Hampir semua itu 100% positif. Ternak yang positif PMK di pasar ternak Palangki ini itu berasal dari Provinsi Aceh yang ditransitkan di Sumatera Utara. Dari pasar ternak Palangki sebagai entry point pasar ternak di Provinsi Sumatera Barat yang itu memang menyebar ke hampir semua kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai tanggal 14 Desember 17 kabupaten kota itu sudah tertular PMK di Sumatera Barat. 145 kecamatan dan lebih kurang 550 desa dan kelurahan. Angka kesakitannya adalah 24.795 dan angka kesembuhan 22.714. 64 diantaranya mati dari 176 potong paksa. Jadi dari 17 kabupaten kota itu sudah ada 6 kabupaten kota yang nol kasus di Istimnas. Alhamdulillah juga ini sudah merupakan progres juga dalam kita pengendalian PMK di Sumatera Barat, yaitu di Kota Solo, Padang Panjang, Pariaman, Pasaman, Sawalunto, dan Kabupaten Seminyak. Kasus aktif yang masih tersisa 1841 ini, terutama di beberapa kabupaten yaitu Agam, Damasraya, Pasaman Barat, dan Solo, itu ternyata memang kasus aktif yang sudah ada sejak 1 bulan yang lalu lebih. Logika teknisnya ini sebenarnya sudah sembuh, Pak, atau mati, atau dipotong paksa. Jadi tidak mungkin dalam 2 bulan masih menunjukkan gejala klinis di lapangan. Berdasarkan laporan teman-teman ini di lapangan, sebenarnya 4-5 hari sudah sembuh klinisnya. Nah, ini sudah 2 bulan masih juga kasus aktif. Jadi hasil investigasi kita, karena adalah persoalan verifikasi sebenarnya yang belum dinyatakan sembuh. Berdasarkan jenis ternak, memang angka kesakitan yang paling tinggi itu adalah pada sapi, kemudian kerbau, dan pada kambing. Kalau kita lihat dari grafik ini, angka kesakitan cenderung mulai menurun, kemudian angka kesembuhan cenderung mulai naik, dan sudah beberapa hari ini di Provinsi Sumatera Barat sudah tidak ada dilaporkan kasus PMK. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari tabel ini, ada beberapa antara estimasi kesembuhan dan estimasi yang masih terjadi disparitasnya atau perbedaan yang cukup tinggi. Mungkin sebagai contoh, Kabupaten Agam itu kesakitannya dan mati potong paksanya itu adalah 1529, estimasi sembuhnya 1529, tetapi laporan diistiqnasnya baru 1061. Artinya apa? Yang dilaporkan di Istiqnas dengan estimasi kesembuhan baru 69,3%. Jadi kalau kita lihat dari total Sumatera Barat, angka kesembuhan di Istiqnas itu 92,29. Bapak Ibu sekalian, dari 166 kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, 145 itu sudah tertular. Dan sampai hari ini cuma tinggal 7 kecamatan dari 145 yang masih ada kasus aktif. Alhamdulillah, dari 7 kecamatan itu tersisa hanya di Solok Selatan, Pesel, Payakumbuh, dan Pasaman Barat. Sisanya itu sudah tidak dilaporkan kasus aktif PMK. Nah, langkah-langkah yang sudah kita lakukan di Provinsi Sumatera Barat, mulai dari investigasi kasus dan kemudian juga melakukan penutupan pasar ternak.
Penutupan pasar ternak Palangki diikuti oleh penutupan pasar ternak regional yang ada di Sumbar, termasuk di pasar ternak Kabupaten Solok, pasar ternak di Tanah Datar, pasar ternak Padang Pariaman, dan pasar ternak di 4 kabupaten kota ini. Kemudian untuk sementara kita memang menerbitkan edaran gubernur untuk melarang pemasukan ternak ke Provinsi Sumatera Barat. Ini diikuti dengan kebijakan pembatalan semua pengadaan ternak ruminansia besar melalui anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Kemudian juga melakukan pengawasan lalu lintas, pembentukan kursi, kemudian insecurity dan vaksinasi. Nah, Bapak Ibu, update vaksinasi PMK sampai tanggal 14 di 18 kabupaten kota. Jadi kita ada 19 kabupaten kota, 17 terpapar, 2 bebas. Yang biru itu adalah vaksin pertama, yang merah itu adalah vaksin kedua. Jadi dikatakan kita di Sumatera Barat karena capaian vaksinasi kita termasuk rendah, perlu Bapak Ibu ketahui, teman-teman di lapangan itu bekerja dari Senin sampai Minggu. Betul. Jadi artinya apa? Dari gambaran grafik ini boleh dikatakan hampir setiap hari teman-teman ini melakukan vaksinasi di lapangan. Capaian vaksinasi kita, kalau kita lihat awal-awal kasus dulu, bulan Juni, kita dapat alokasi vaksin pertama 5.113, itu tervaksin semua. Kemudian pada bulan Juli kita tambah lagi, kita bisa memvaksin 6.005. Nah, antara bulan Juni dan Juli ini sempat vakum kita menerima vaksin. Kemudian di bulan Agustus kita menerima vaksin, baru kita lakukan vaksinasi. Jadi Agustus, September, Oktober, November, puncak-puncak kita melakukan vaksinasi. Vaksin yang kita terima di Provinsi Sumatera Barat 426.605.